Halo Sobat Invest, balik lagi bersama Rizky di sini. Jadi kali ini gue bikin video tentang apa itu saham dan gimana cara belinya. Mungkin dari kita semua banyak yang udah ngerti, banyak yang udah nonton review di YouTube. Tapi nggak apa-apa lah, gue bikin video ini karena memang bener-bener ingin edukasi untuk kalian semua. Oke, sebelum kita bahas saham, kita bahas dulu apa itu TBK. Kalian pasti inget kan, atau kalian pasti lihat kan ketika kalian jalan-jalan keluar, lihat ada perusahaan yang embel-embelnya TBK. TBK yaitu adalah terbuka. Mengapa terbuka? Karena bisa dibeli oleh masyarakat umum atau institusi. Jadi perusahaan terbuka adalah perusahaan yang bisa dibeli oleh masyarakat umum atau institusi yang lain. Oke, mengapa kok harus dibeli? Pertanyaannya sekarang. Ya karena namanya perusahaan ingin revenue-nya meningkat, pengen ekspansi. Kalau kita bisa dibilang bisnis dagang. Bisnis dagang itu kan pasti ada yang namanya franchise, ada yang namanya buka cabang. Itulah ekspansi. Mereka butuh dana segar untuk membuka banyak gerai di sana. Maka sebab itu perusahaan di IPO-kan atau di IPO-an. Ya lantaslah mereka butuh dana segar yang banyak supaya bisa menaruh cabang di sana, cabang di sini, cabang di sini, kayak gitu. Terus balik lagi ke saham. Apa hubungannya saham dengan perusahaan terbuka? Yang gue tahu, perusahaan terbuka itu sudah jelas IPO dan sudah bisa diperjualbelikan di pasar modal. Berarti saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Oke, simpel kan? Begini aja biar kalian nggak bingung. Oke, sekarang kita apa yang dijual sama perusahaannya? Yang dijual sama perusahaan adalah lembaran saham. Oke lah, mungkin dari dulu atau mungkin dulu kita lembar saham itu masih berupa lembaran banyak. Memang ada, tapi sekarang sejak era digitalisasi, lembaran tersebut sudah jadi kalau kita bisa dibilang sih e-money atau istilahnya itu pasar bursa atau bursa modal ya, pasar modal ya. Kalau era digitalisasi sudah nggak pakai lembaran lagi, sudah via handphone atau via laptop untuk transaksi di pasar modal. Apa yang dinamakan istilahnya itu, apa yang dibeli sama masyarakat, yaitu tadi lembaran saham. Lembaran saham itu satuannya namanya lot. Lot, LOT atau London Oreo Tango ya. Setiap satu lot senilai 100 lembar saham. Dan kita sebagai masyarakat umum membelinya minimal satu lot. Bayangin, oke, kita sebagai contoh aja ya. Misalkan hari ini gue tag tanggal 2 Juli 2021, saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi per tanggal 2 berkisar di angka 2.500 per lembar sahamnya. Misalkan gue punya duit 500.000, berapa lot yang kita miliki atau yang kita bisa beli? 2 dong. Oke, berarti 2 lot kita udah punya saham MTEK yang di gedung SCTV di Jakarta sana. Lumayan kan? Oke, itulah konsep saham. Terus gimana sih cara kita beli saham? Oke, simple sekarang itu. Kita cukup buka Play Store, buka App Store, kita cari perusahaan sekuritas. Misalkan yang sudah sekuritas itu contohnya ya, contoh aja ya. Ada Ajaib, lalu ada iPod, kemudian ada Peluang, kemudian ada dan lain-lainnya, bangetnya pokoknya lah. Gue nggak bisa sebutin satu-satu karena memang banyak sekali perusahaan sekuritas yang di luar sana. Itu masih perusahaan yang istilahnya itu banking ya. Kalau banking disekuritaskan ada BCA Sekuritas, ada PAN Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, itu banyak banget. Oke, kalau gue pakai 3 sekuritas saja. Yang pertama itu ada PAN Sekuritas yang khusus dari banking yang memang selebutnya di sana, yang bukan startup ya istilahnya. Yang kedua ada Sinarmas Sekuritas, tapi gue pakai platformnya Stockbit. Stockbit kan kerjasama sama Sinarmas tuh. Jadi kita bisa langsung mantau stok atau screen saver stock screenernya ya. Stock screenernya di situ kita udah ngelihat
apa aja saham yang lagi potensial untuk kita buy, untuk kita sell, untuk kita hold itu apa aja. Terus yang terakhir ini startup, yaitu ajaib. Jujur kenapa kok gue pilih 3? Yang pertama sih, yang satu untuk gue hold jangka panjang sekitar 3-5 tahun lah untuk dapatin capital gain sama dividennya yang pasti ya. Yang kedua, untuk istilahnya itu hanya sekedar trading aja atau short term. Jadi sekitar 1 hari atau 1 minggu. Yang ketiga ada bagger ya. Bagger itu istilahnya ya saham-saham kayak yang barusan IPO terus diangkat sama bandar, harganya naik tinggi itu kayak gitu. Mengapa kok bedain 3? Sekali lagi tujuannya adalah yang pertama tadi yang panjang 5 tahun tadi itu memang untuk jaminan hari tua, untuk masa depan yang nanti. Jadi gue tinggal nikmatin tuh dividen dari saham-saham tersebut. Terus yang trading ini memang gue untuk coba analisa berapa sih istilahnya itu bener nggak sih analisa gue ini, sambil belajar analisa teknikal ya, karena memang gue basisnya adalah fundamentalis, tapi gue harus tetap belajar teknikal. Yang terakhir bagger ini istilahnya itu perusahaan yang baru IPO kemarin. Gimana sih prospeknya? Nah, biasanya teman-teman, gue udah hampir 1 tahun ini berkecimpung di dunia saham atau pasar modal. Biasanya saham-saham IPO itu awalnya dia 3 hari atau 4 hari itu diarahkan berjilid-jilid. Diarah ya, auto reject atas di berjilid-jilid. Nanti penjelasan arah RB nanti di video selanjutnya. Tapi ada juga perusahaan yang baru IPO hari ini, besok sudah dibuat ARB berjilid-jilid. Sedih kan? Ya, jadi itu untuk istilahnya untuk belajar gue aja. Jadi kalau ini adalah instrumen portofolio gue, jadi gue nggak akan saranin kepada kalian ngikutin gue, tapi inilah style investasi gue, karena memang gue adalah investor yang agresif. Jadi gue mengambil konservatif ya. Jadi misalkan ada saham yang resikonya tinggi dan returnnya juga tinggi, itu pilihan gue. Tapi tetap kalian harus diversifikasi portofolio. Saham itu bisa diversifikasi portofolio, kalian bisa taruh di sini, taruh di saham A, B, C, D, E dan lain-lainnya. Oke, kalian harusnya sudah paham itu apa itu saham, di mana kita beli saham, perusahaan TBK, lot dan lain-lainnya. Jadi di video ini gue itu sudah jelaskan tadi itu. Semoga kalian udah paham. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita masih akan bahas tentang basic-basic dari saham. Ini video memang gue khususkan buat kalian yang benar-benar belajar mulai dari nol, saham dari nol. Oke, gue Rizky. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.